Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Yang saya hormati, saya muliakan segenap pemirsa Lentera Ramadan. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam bulan puasa ini akan diakhiri dengan salah satu amaliyah wajib kepada setiap orang muslim, yakni zakat fitrah. Apakah itu dikeluarkan di tengah-tengah Ramadan atau dikeluarkan di akhir Ramadan? Boleh, tapi tidak boleh dikeluarkan pada saat setelah sholat hari raya. Pada dasarnya banyak dari kita bertanya-tanya apa sebenarnya esensi dari zakat itu sendiri. Kenapa terus kemudian setiap orang ini diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah tanpa terkecuali? Mungkin ada beberapa dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita jadikan acuan terkait dengan bagaimana cara kita memaknai zakat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kesempatan pernah dawuh, likulli syai'in zakah wa zakatud dari baitud diyafah. Di dalam setiap hal ada zakatnya. Dan zakat dari rumah itu adalah ruang tamunya, baitud diyafah. Di kesempatan yang lain beliau juga pernah dawuh likulli syai'in zakah wa zakatul jasadi as-saumu, bahwa dalam setiap hal ada zakatnya dan zakat dari tubuh itu adalah berpuasa. Inti dari dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya lebih universal daripada sekedar at-tahuru. Makna dari salah satu makna dari zakat itu adalah at-tahuru, mensucikan. Seperti yang kita ketahui bahwa zakat fitrah itu mensucikan harta kita dari hak-hak orang lain. Maka jika ditarik di dalam makna yang lebih besar, seperti halnya dawuhnya Kanjeng Nabi yang dua ini, bukan berarti terus dengan mengeluarkan zakat fitrah artinya harta kita itu terbebas dari hak-haknya orang lain, tapi dengan mengeluarkan zakat fitrah, maka kita menampakkan manfaat-manfaat dari harta ini kepada lingkungan sosial yang ada di sekitar kita. Makanya jika dirunut dari makna-makna zakat yang di dalam Al-Quran tersebutkan ada 4 fungsi sosial dari zakat. Salah satunya adalah al-barakah. Al-barakah. Jadi keberkahan yang muncul itu adalah pada saat apa yang ada pada diri kita ini mempunyai nilai-nilai manfaat. Mempunyai nilai-nilai manfaat. Dan jika terus kemudian manfaat-manfaat itu berlipat ganda, maka dari situlah muncul yang namanya berkah. Maka hakikat dari zakat itu sendiri bagi rumah itu adalah tempat tertentu di dalam rumah yang bisa dipakai sebagai ruang sosial, di mana di situ rumah ini bisa dijadikan alat interaksi antara penghuninya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, ruang tamu. Maka jika kita menyediakan ruang sosial di dalam setiap aktivitas kita,
artinya kita telah memenuhi hak-hak manfaat yang ada pada diri kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Itulah nantinya di situ muncul yang namanya berkah, karena manfaat-manfaat ini berjalan secara berkesinambungan. Zakat fitrah dikeluarkan setiap tahun, artinya apa? Dari harta yang kita miliki itu ada ruang manfaat yang bisa dinikmati, tidak hanya dari milik kita sendiri, tapi juga akan bisa dinikmati karena akan menjadi miliknya orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, makna zakat itu sendiri adalah an-numu, tumbuh kembang. Makna zakat sendiri itu adalah an-numu. Maksudnya di mana? Ketika terus kemudian di dalam rumah ada satu ruang yang disebut sebagai zakat, yakni ruang tamu, karena di situ adalah tempat interaksi sosial antara pemilik rumah dengan di luar rumah, maka ketika jasad ini zakatnya adalah as-saum, ketika kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kekurangan, di situ ada yang bertumbuh dan berkembang pada diri kita. Nilai-nilai empati dan nilai-nilai simpati. Ketika kita mulai bisa melihat dimensi orang lain pada ruang-ruang yang ada pada diri kita, maka dari situ akan masuk informasi-informasi tentang orang lain, yang dirasakan oleh orang lain, yang terjadi pada orang lain, dan itu kita rasakan kepada diri kita sendiri. Anumu, perasaan yang tumbuh, emosi yang tumbuh, akibat interaksi kita pada ruang-ruang pada diri kita sendiri, itu sebenarnya adalah esensi zakat itu sendiri. Dengan kita mengeluarkan zakat fitrah, artinya kita akan merasakan bagaimana kesulitan orang-orang yang sedang kesulitan dalam hal mendapatkan bahan makanan. Dengan zakat mal, maka dari situ kita akan menyadari bahwa betapa sulitnya kadang-kadang pada sebagian orang untuk mendapatkan mata pencaharian yang layak. Begitu juga dengan esensi zakat-zakat yang lain. Artinya setiap kali apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, itu ada esensi-esensi, ada bagian-bagian sosial yang menjadi ruang kita untuk bertumbuh dan berkembang melalui informasi-informasi terkait dengan apapun yang terjadi di luar kita pada ruang sosial tersebut. Yang ketiga, makna zakat itu adalah as-solahu. Solah artinya paripurna. Solah artinya beres, dalam artian dengan terus kemudian rumah itu punya ruang tamu, maka tidak ada masalah di rumah yang tidak bisa dirundingkan dengan siapapun yang ada di luar rumah. Begitu juga dengan hal yang sama terjadi. Tidak ada masalah yang ada di luar rumah, tidak bisa dibahas di dalam rumah karena ada ruang temu bernama ruang tamu. Zakat. Sama, ketika kita mencoba untuk membereskan masalah yang ada pada diri kita, atau kita sedang mencari solusi dari masalah-masalah yang ada di sekitar kita, maka bertemunya antara dua hal, masalah dan solusi ini adalah di ruang-ruang sosial yang kita ciptakan dari aktivitas-aktivitas kita. Munculnya setiap ruang sosial inilah yang menyebabkan Allah menurunkan solusi-solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap orang yang menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Zakat bermakna at-tahur, mensucikan dalam artian menjernihkan segala hal yang ada pada diri kita, baik itu terkait dengan apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, dan apa yang menjadi aktivitas-aktivitas kita. Zakat juga bermakna al-barakatuh dalam artian ketika kita ini berinteraksi sosial dengan banyak orang, maka semakin banyak pula manfaat yang kita terima dan manfaat yang bisa kita sharingkan. Yang ketiga, zakat bermakna an-numu, bertumbuh dan berkembang, karena semakin lama kita semakin bermanfaat, maka semakin besar pula rasa empati dan simpati kita atas apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang keempat, zakat bermakna as-solahu, dalam artian tidak ada masalah yang tidak punya solusi, karena di dalam ruang sosial inilah kita merembukan segala hal terkait dengan masalah itu sendiri atau bagaimana cara mengatasi masalah itu sendiri. Demikian
pertemuan kita pada mudarat kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi pada tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.